Sofiat. Malam ini masih bersama saya di Cafe IT, channelnya Happy Education bersama saya, Fenian Cafe IT. Oke lah, sebelum kita memulai materi kuliah pada malam hari ini. Oke, malam ini kita akan membahas tentang UML, Unified Modeling Language. Di sini kita akan membahas tentang use case dan kelas diagram. Apa yang kita ketahui tentang UML? UML ini adalah memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Di dalam UML ini ada 3 kata yang kita perlu ingat. Ada unified, ada modeling, dan ada language. Kenapa dikatakan unified? Unified itu mengkombinasikan metode orientasi objek yang sudah ada sebelumnya, kemudian modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Sedangkan language karena di dalamnya berisikan sintak yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Jadi apa itu UML? UML itu merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Ini sudah diperkenalkan pada bulan Januari 1997, tepatnya diciptakan oleh Object Management Group. Dan UML ini bisa dikatakan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau yang dikenal dengan bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Dengan adanya UML ini diharapkan agar mempermudah pengembangan piramid lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Adapun tujuan dan fungsi UML itu sendiri, yang pertama dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para user dari berbagai macam pemrograman tentunya, maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, bagaimana menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada di dalam permodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran, model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem. Dan tidak hanya menggambarkan model sistem saja, software saja, namun dapat memodelkan sistem itu berorientasi objek. Kelima, mempermudah user untuk membaca suatu sistem. Sehingga sebuah sistem itu sebelum jadi, ketika ada desainnya, maka si user lebih mudah untuk mengetahui seperti apa sistem itu akan bila terjadi nantinya. Yang berikutnya adalah berguna sebagai blueprint. Jelasnya ini nanti menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding di dalam suatu program. Unified Modeling ini ada beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama ada view. View itu digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Kemudian ada diagram di sana. Diagram itu berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dalam sebuah sistem. Kemudian ada model elemennya. Model elemen ini, konsep-konsep yang digunakan dalam diagram itu merupakan elemen-elemen model yang menyatakan konsep-konsep berorientasi objek secara umum. Misalnya seperti kelas, objek, dan method. Nah, di dalamnya yang terakhir bagian dari UML itu adalah general mekanismenya. Ada proses-proses umum development perancangan software dan relasi antar elemen itu seperti apa nantinya. Ini bagian-bagian daripada UML tentunya. Nah, selanjutnya kita mengajak ke use case. Use case itu merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga customer atau user sistem mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun sebelum sistem itu sudah jadi tentunya. Di dalam use case ada yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram itu merupakan penggambaran sistem dari sudut user, sehingga pembuatan use case nanti lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur daripada kegiatan sistem. Di dalam use case diagram ada beberapa simbol. Yang pertama aktor, yang kedua ada use case, ada association, ada generalisasi, ada include, ada extend.
Nah, nanti akan kita perjelas satu persatu. Nah, komponen-komponen yang terlibat dalam use case yang tadi saya sebutkan di dalam simbol-simbol, yang pertama ada aktor. Aktor itu pada dasarnya bukan bagian daripada use case diagram. Namun untuk dapat terciptanya suatu use case diagram itu diperlukan beberapa aktor, di mana aktor tersebut itu mempresentasikan seseorang atau sesuatu, bisa saja perangkat, sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Aktor biasanya digambarkan dengan segmen dan bisa digambarkan secara umum seperti yang lainnya ya, agar bisa membedakan ketika adanya hubungan ataupun relationship-nya. Kemudian ada use case. Nah, use case ini merupakan bentuk fungsional daripada suatu sistem dan juga dia merupakan dialog antar aktor dan sistem. Jadi cara menentukan use case pada sistem itu yang pertama adalah pola perilaku perangkat lunak aplikasinya. Yang kedua, gambaran tugas dari sebuah aktor itu seperti apa, aktor itu tugasnya, kemudian sistem atau benda yang memberikan sesuatu yang bernilai kepada aktor itu. Kemudian apa yang dikerjakan oleh suatu perangkat lunak. Yang ketiga, adanya relasi dalam use case. Jadi ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram. Yang pertama kita kenal dengan asosiasi. Asosiasi itu dia menghubungkan link antar elemen. Yang kedua ada yang namanya generalization. Ini disebut juga sebagai inheritance atau pewarisan. Artinya sebuah elemen merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Nah, ini biasanya digambarkan dengan panah tertutup. Kemudian ada yang namanya aggregation. Nah, ini merupakan bentuk dari asosiasi di mana elemennya dapat berisi elemen lain. Nah, biasanya dia garisnya terputus-putus. Ya. Yang keempat adalah dependensi. Nah, dependensi ini merupakan ketergantungan elemen terhadap elemen lain. Dependensi dalam diagram use case secara umum dia memiliki 3 stereotype yang dilambangkan dengan garis putus-putus. Antara lain yang pertama ada yang namanya include. Include itu yaitu perilaku yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Pada kondisi ini use case menjadi bagian daripada use case yang lainnya. Yang dua namanya extend. Extend itu yaitu perilaku yang hanya berjalan pada kondisi tertentu, misalnya jam alarm. Ketiga, communicate. Communicate ini biasanya ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasinya. Yang itu yaitu communicate association. Kita bisa lihat di contoh di samping. Di mana di sini ada asosiasi, di sini ada mahasiswa misalnya itu berrelasi dengan dia mencari buku. Kedua, generation. Misalnya di sini ada commercial customer, di sini ada customernya. Kemudian aggregation, kita bisa lihat sini sebuah aktor kepala sekolah misalnya. Kepala sekolah ini dia akan mengelola nilai. Nah, dalam hal dia mengelola nilai, karena dia aggregation itu bentuknya asosiasi di mana elemennya dapat berisi elemen lain. Di dalam pengelolaan nilai ini ada elemen lain, use case lain, misalnya input nilai, update nilai, dan view nilai. Nah, ini kita kategorikan bahwasanya ini semua adalah extend daripada pengelolaan nilai. Oke. Kita perjelas lagi tentang extend dan include. Di sini kita bisa gambarkan. Misalnya di sini ada contoh validasi sidik jari use case-nya. Yang kedua adalah validasi user. Di sini ada extend mengarah kepada validasi user. Dalam hal ini digambarkan bahwasanya use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan. Jadi validasi user, use case validasi user ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya validasi sidik jari. Sehingga pengguna dapat mengembangkannya dengan validasi yang lainnya atau tidak menggunakannya. Itu maksudnya. Nah, contoh yang lain juga bisa di sampingnya pada gambar di atas, misalnya contohnya buka rekening.
buka rekening ini merupakan use case yang ditambahkan, ya, sehingga use case ini dapat berdiri sendiri. Buka rekening ini bisa berdiri sendiri. Sedangkan buka deposito maupun buka kartu kredit, ya, ini merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan use case extend, ya. Jadi pada contoh di atas, buka rekening pengguna dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan yang lainnya, bisa buka deposito, kartu kredit, dan lainnya. Jadi buka rekening ini bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan include ini tolong dipahami. Include ini merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankan use case-nya. Misalnya contoh login, ini ya. Login ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengelola pinjaman ataupun mengelola anggota, ya. Maka di sini diarahkan ke login semua include-nya. Mengelola peminjaman include login, mengelola anggota include login. Artinya harus dipenuhi dulu use case ini. Use case login ini harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa mengikuti use case yang lainnya untuk bisa dilakukan transaksi. Itu bedanya loh extend ataupun include, ya. Dua hal ini sangat jauh berbeda. Kalau extend kita udah katakan tadi, dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya use case tambahan. Kalau include itu harus dipenuhi dulu syaratnya, dia baru bisa masuk ke use case yang lainnya. Oke. Kemudian itu inti daripada perbedaan extend dan include, ya. Ini kita ada contoh lagi, misalnya buka rekening. Buka rekening ini bisa dikembangkan dengan adanya buka deposito maupun buka kartu kredit. Dia bisa berdiri sendiri, ya. Di extend kita lihat tanda panahnya mengarah ke buka rekening. Namun buka rekening itu include-nya adalah catat data pribadi. Jadi tidak akan bisa buka rekening tanpa adanya catatan data pribadi di bank. Misalnya ini contohnya transaksi di bank. Jadi catat data pribadi ini harus terpenuhi dulu, kemudian baru bisa buka rekening. Itu maksudnya. Mudah-mudahan sudah paham sampai di sini. Yang berikutnya adalah generalisasi. Generalisasi ini pada gambar kita bisa lihat contoh, misalnya di sana adalah mengelola pustaka. Mengelola pustaka ini merupakan use case umum atau yang kita sebut dengan generalisasi. Sedangkan use case mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus pustaka, mengubah pustaka maupun memasukkan pustaka itu merupakan use case spesialisasi atau khusus. Ya. Hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan warisan ataupun inheritance baik aktor maupun use case-nya. Pada hubungan generalisasi, arah panahnya mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya secara umum. Jadi mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus, mengubah maupun memasukkan pustaka itu semua arahnya mengelola pustaka. Jadi use case ini adalah use case spesial, ya, mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus, mengubah dan memasukkan pustaka. Ini generalisasi. Oke, kita kenalkan dengan selanjutnya use case diagram. Yang terlibat dalam use case ini adalah use case diagram. Use case diagram ini merupakan gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Kita bisa katakan di sini adalah contoh use case diagram akademik. Di sini kita bisa lihat use case akademik itu di sini ada kepala sekolah aktornya. Ada siswa, ada guru, ada wali kelas, ada namanya tata usaha. Aktor tersebut, ada 5 aktor ini, mereka tidak akan bisa melakukan aktivitas use case ini ke sistem ini tanpa adanya login. Karena di sini di login ini adalah akan ada include, ya. Jadi ini kalau kita lihat yang melakukan login, misal contohnya guru itu dia akan berrelasi dengan
mengelola nilai. Nah, dalam hal dia mengelola nilai, dia tidak akan bisa melakukan pengelolaan nilai tanpa dia melakukan login. Maka loginnya ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh si guru. Ketika login ini sukses, maka si guru ini bisa melakukan kelola nilai. Nah, kelola nilai ini ada tambahan use case-nya, extend di sini. Ada update, ada input maupun ada view. Ini gambaran use case diagram yang simple. Begitu juga misalnya contoh di sini adalah wali kelas. Wali kelas ini tugasnya adalah mengelola use case-nya adalah kelola absen. Dia akan mengelola absen apabila dia sudah terpenuhi login. Dia melakukan login terlebih dahulu maksudnya, baru dia bisa mengelola absen. Nah, dia akan ada use case tambahan sini, absen, input absen, update absen maupun view absen. Ini cara bacanya untuk use case diagram. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Nanti kita akan praktekkan. Oke, ini kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara membuat use case diagram. Kita akan menggunakan namanya Star UML. Kita akan memberikan contoh yang lain. Yang ini adalah tugas buat Anda di rumah untuk membuat use case diagram dengan judulnya adalah pembayaran OVO. Di sini adalah use case pembayaran OVO. Saya berharap Anda bisa mengembangkannya ke sekuensi diagram, activity diagram. Ya, ini saya berharap Anda bisa mengembangkannya ke activity diagram. Sekali lagi saya ulangin, kelas diagram dan sekuensi diagram. Ini tugas daripada Anda. Saya sudah memberikan use case-nya, silakan Anda mengembangkannya ke 3 diagram tersebut. Ya. Saya akan memberikan contoh yang lainnya dalam hal use case diagram, studi kasus yang lainnya. Di sini mungkin saya akan memberikan studi kasusnya, misalnya contohnya adalah sistem informasi laundry misalnya. Oke, kalau yang sudah ada, silakan kita buka yang namanya Star UML. Mudah-mudahan oke. Ini Star UML-nya sudah terbuka ya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat di sini dan kita bisa berinteraksi dan tidak error ya maksudnya. Kita akan membuat sistem informasi laundry. Nah, di dalam membuat sebuah sistem informasi laundry, apa yang ada di dalam use case yang wajib ada? Misalnya ada 3 aktor di sana. Ada aktor pegawainya, kemudian ada admin, dan ada konsumen tentunya. Jadi kita gambarkan dulu ketiga aktor ini ya. Kita buat ketiga aktor ini. Bagaimana cara membuat ketiga aktor ini? Kita tinggal klik saja di sini. Di sini aktor. Oke, 1. Taruh di sini, kita ganti. Misalnya ini contohnya aktornya konsumen. Nah, oke, setelah kita membuat konsumen aktornya, mudah-mudahan bisa terlihat. Oke. Yang kedua, kita butuh aktor pegawai di sini ya. Tentunya laundry itu pasti ada pegawainya. Pegawai. Kita ganti. Ini yang warna biru ini bisa kita ganti dengan nama pegawai. Kemudian tentunya akan ada yang namanya admin, gitu ya. Oke, kita klik di sini adalah admin. Admin. Ini judulnya adalah sistem informasi laundry. Oke, sampai di sini sudah ada 3 aktor yang bermain di sana. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh si konsumen. Ya, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh konsumen? Konsumen di dalam hal ini pasti dia akan mendaftar, kemudian memberikan baju, arti meninggalkan baju ya, namanya juga laundry. Kemudian dia akan mengambil baju. Itu use case daripada si konsumen. Kita gambarkan use case-nya dulu. Use case-nya si konsumen ini ada 3 ya. Pertama adalah dia mendaftar tentunya.
kita anggap aja mendaftar. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh konsumen itu? Dia meninggalkan baju, meninggalkan pakaian yang mau di laundry. Pakaian, kita bilang aja ini meninggalkan pakaian. Kemudian ini kita agak jauh sedikit. Konsumen ini pasti kalau udah selesai akan mengambil daripada pakaiannya. Kita tambahkan di sini, mengambil pakaian. Pasti itu yang akan dilakukan oleh konsumen di dalam kegiatan yang namanya sistem laundry ini. Kita akan memberikan panah direction. Oke, itu yang enggak pas. Satu, kemudian dua, meninggalkan pakaian. Ketiga, dia adalah mengambil pakaian. Nah, ini adalah si aktor konsumen. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan simbol include. Oke, kita kasih include. Dan include. Jadi si konsumen itu tidak akan bisa meninggalkan pakaian sebelum dia mendaftar. Itu maksudnya, ya. Ini. Kita akan kasih simbolnya meninggalkan pakaian itu harus didaftar. Oke. Kemudian apa tugas daripada pegawai? Kita lihat dulu pegawai. Pegawai ini apa aja kerjanya? Kita bisa lihat. Pegawai. Pegawai ini di dalam sistem laundry ini apa yang harus dikerjakan dia? Yang jelas dia akan mencatat pendaftaran. Kalau dia ada sistem, karena kita membuat sistem, artinya dia akan login dulu ya. Ini kita buat use case-nya si pegawai ini adalah login, kemudian dia mencatat. Case yang satunya dia adalah mencatat. Tugasnya adalah mencatat pendaftaran ya. Ada dua use case yang dilakukan oleh si pegawai. Pegawai akan melakukan yang namanya mencatat pendaftaran. Oke, kemudian dia login. Lalu lebar kita pilih proses. Nah, ini kita buat aja enak ya. Itu yang dilakukan oleh si pegawai ya. Kita kasih tanggapan. Nah, oke. Ini ada hubungannya ya, pendaftar sama mencatat pendaftaran. Jadi kita kasih garis penghubung asosiasi. Oke. Nah, ada hubungan pendaftar sama pendaftaran. Di sini login. Kalau kita login. Login. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh si admin di dalam sistem laundry ini? Apa saja yang dilakukan oleh si admin? Dia akan melakukan yang namanya yang jelas di dalam sistem admin itu ada admin pasti melihat isi laporan ataupun dia akan mengedit data pegawai, edit data pegawai kita bikin kira-kira ya, edit data karyawan.
admin ya. Admin ini adalah bagian daripada pegawai ini. Kemudian selain edit data karyawan, dia akan melihat daripada laporan yang ditulis oleh si pegawai. Laporan, melihat lapor. Ini aja ya, kita lihat laporan data karyawan. Oke. Ini adalah direct. Kemudian melihat laporan. Tentunya ketika dia mau melihat laporan, si admin ini perlu dulu melakukan login ya, dan dia mau ngedit di data pegawai, dia juga harus login. Artinya di sini include ya, yang kita katakan include. Dan si pegawai ini juga kalau mau melihat laporan, dia harus mesti kudu yang namanya loginnya dulu ya. Nah, ini maksudnya. Jadi si pegawai, si admin ini tidak akan bisa melakukan melihat laporan ataupun edit data karyawan tanpa dia melakukan login terlebih dahulu. Itu tanda include. Pegawai itu satu lagi pendataan. Oke, satu lagi si pegawai kurang catat transaksi ya. Saya lupa, ini dia harus ada transaksi. Mencatat transaksi. Mencatat. Oke, transaksi. Mencatat transaksi. Pegawai ini mencatat transaksi. Nah, kita pasti directory mencatat transaksi. Nah, si pegawai ini tidak akan bisa melakukan yang namanya mencatat transaksi bila tidak melakukan login. Jadi di sini kita harus kasih tanda panah bahwasanya ini harus include. Tanda panah include. Nah, memenuhi persyaratan. Begitu juga mencatat pendaftaran. Seperti yang namanya include. Nah, inilah gambaran use case diagram rancangan sistem informasi laundry. Nah, dari sini si user walaupun belum melihat sistem yang udah jadi, tapi kalau dia sudah lihat kondisi seperti ini, apa yang dilakukan konsumen, apa yang dilakukan pegawai, apa yang dilakukan oleh admin, setidak-tidaknya mereka itu sudah melihat gambaran jelasnya sistem itu seperti apa nantinya. Nah, ini maksud use case diagram ini dibuat. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham ya dalam hal pembuatan use case. Oke, selanjutnya kita akan meneruskan materi kelas diagram. Kelas diagram ini ada yang namanya objek. Objek itu gambaran nyata dari sebuah entitas, baik dunia nyata ataupun konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek ini bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil, atau dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dan sebagainya. Setiap objek dalam sistem itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama state, kedua behavior, yang ketiga adalah identify.
Behavior itu adalah sifat ya. State itu merupakan satu kondisi atau keadaan dari objek yang mungkin ada. Ya. Status dari objek akan berubah setiap waktu dan ditentukan oleh jumlah properti dan relasi dengan objek lainnya. Kemudian kalau behavior itu menentukan bagaimana objek itu merespon permintaan dari objek lain dan melambangkan setiap hal yang dapat dilakukan. Sifat ini diimplementasikan dengan sejumlah operasi untuk objek. Yang ketiga, setiap objek yang di dalamnya memiliki sistem 3 karakteristik, yang ketiganya adalah identified atau identitas. Artinya setiap objek yang ada dalam suatu sistem adalah unik. Nah, pada UML, sebuah objek digambarkan dengan segi 4 dan nama dari objek itu diberi garis bawah. Kemudian di dalam kelas diagram ada yang namanya kelasnya. Kelas itu merupakan deskripsi sekumpulan objek yang memiliki kesamaan atribut, operasi, relationship, dan skematik. Dengan kata lain, sebuah kelas itu merupakan blueprint ataupun cetakan ataupun template dari satu atau lebih objek. Dan sebuah kelas itu bisa menciptakan satu atau lebih objek, tetapi sebuah objek hanya dapat mereferensikan pada satu kelas saja. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nantinya, nih, perbedaan kelas dan objek. Kalau kelas, dia di judul kelasnya adalah misalnya pasien. Pasien ini atributnya ada nama, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Dan di sini operasionalnya adalah insert dan delete. Tapi di objek itu tidak bisa banyak ya, karena kalau di objek dia akan menjelaskan namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, addressnya, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa. Ini hanya satu saja, tidak bisa banyak. Tapi kalau kelas ini bisa banyak karena dia tidak mencantumkan nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon satu orang saja, tapi bisa berapa banyak orang yang bisa masuk di dalam table ini, table kelas ini. Berbeda dengan objek. Oke. Kemudian di dalam simbol kelas diagram ini ada beberapa, ada 7. Yang pertama ada yang garis lurus saja, itu namanya generation. Generation itu artinya hubungan di mana objek anak ya berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atas objek induk. Kemudian ada yang namanya segi 4, namanya itu Navy Association. Itu upaya untuk menghindari asosiasi lebih dari 2 objek. Kemudian yang ketiga adalah class yang ada segi 4 garis 3, itu sebenarnya itu himpunan dari objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Kemudian ada elip, itu lingkaran yang terputus-putus, itu adalah kolaborasi. Artinya deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian realization itu tanda panah ke kiri, tanda panahnya putus-putus dan tertutup. Itu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Jadi objek melakukan pelaksanaan yang benar, maka dia akan diberikan tanda simbolnya, tanda panah tertutup putus-putus. Kemudian kalau dependensi, tanda panah terputus-putus sebelah kanan, ini menggambarkan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri, namanya juga dependensi. Nah, kalau asosiasi ini apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain, hampir sama dengan generation ya tandanya. Nah, kemudian di dalam kelas diagram ini hampir sama dengan IRT ya. Kelas diagram juga memiliki kardinalitas. Kalau misalnya di dalam simbol kelas diagram nanti ada 0,1, itu 0 atau 1 itu merupakan artinya 0 atau 1 karyawan, 0,1 istri. Berarti karyawan itu punya satu istri. Satu, kalau ada lambang satu hanya satu, misalnya negara Indonesia misalnya, negara atau negara yang lain lah, pasti punya presidennya cuma satu. Kalau 0 titik-titik tanda bintang itu 0 atau lebih ya.
Jadi 0 atau lebih, artinya karyawan 0, titik-titik tanda bintang, anak, berarti si karyawan itu bisa punya anak lebih dari satu, ya. Maksudnya lebih, ya. Nah, kemudian satu titik-titik misalnya tanda bintang, satu atau lebih, ya. Misalnya bos satu titik-titik tanda kres bawahan, artinya dia punya bawahan yang banyak di bos itu. Kalau hanya N saja itu lebih besar dari satu, ya. Misalnya karyawan, terus tanda panah misalnya ada N, tanda punggung ya relasi N, itu check up, itu berarti lebih dari satu si karyawan itu melakukan check up. Misalnya 0 titik N, itu artinya 0 sampai N, jadi sampai ke berapa gitu, N lebih besar dari satu sampai berapa ya. Itu misalnya karyawan memiliki SIM, berapa banyak tuh karyawan yang punya SIM. Kemudian 1 titik N, berarti 1 sampai N, atau dengan N lebih besar dari 1. Misalnya kereta api itu 1, tapi dia punya gerbong yang banyak, ya istilahnya. Itu contoh, dan ini artinya bisa Anda lihat di bahan presentasi saya. Oke, kita lanjut ke kelas diagram. Jadi kelas diagram ini memang benar-benar dapat membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling ditemui dalam permodelan sistem berbasis orientasi objek. Kelas diagram ini memperlihatkan sekumpulan kelas, interface, dan kolaborasinya, serta relasi yang ada di dalamnya. Selama proses analisa, kelas diagram itu memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama tahap desain, kelas diagram itu berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur sistem yang dibuat. Nah, kita memodelkan kelas diagram untuk memodelkan status desain view dari suatu sistem. Kelas diagram itu dapat digunakan untuk satu, memodelkan vokabulari dari suatu sistem. Kedua, dia menggambarkan kolaborasi sederhana. Yang ketiga, dia memodelkan logical database skema. Yang pertama, di dalam kelas diagram itu ada kelas. Pada UML, kelas digambarkan segi 4 yang dibagi menjadi 3 bagian. Kita bisa lihat di gambar di sini. Ya, dia ada 3 bagian, 1, 2, 3. Bagian yang atas itu merupakan nama kelas. Nah, ada tulisan kelas 1. Ini nama kelas. Bagian yang kedua namanya atribut. Yang kita bisa lihat di atribut 1. Kemudian yang di bawahnya yang nomor 3 adalah operation ataupun operasi. Ya, kita jelaskan nanti. Nama kelas artinya. Nama kelas itu setiap kelas itu harus memiliki nama yang dapat digunakan untuk membedakan dari kelas lain. Ya. Penamaan kelas menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik. Nama kelas dapat ditulis dengan 2 cara. Yang pertama, hanya menuliskan nama dari kelas, ya, simple nama saja. Kedua, nama kelas bisa diberi prefix nama paket letak kelas tersebut, paket name. Itu ya yang bisa kita lakukan. Kemudian penulisan nama kelas. Huruf pertama dari setiap kata pada nama kelas itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital, ya, huruf pertamanya saja. Misalnya customer, C-nya aja yang huruf besar atau huruf kapital. Misalnya wali, W-nya aja yang huruf besar atau kapital. ALI-nya itu huruf kecil. Atau kalau misalnya pet name itu misalnya kalau ada Java itu titik 2 AWT titik itu rectangle-nya yang huruf besar artinya Java-nya tidak besar. Kemudian di dalam kelas diagram ada tadi atributnya. Ini kita lihat, ini ada atribut ya. Kita lihat. Atribut itu apa? Nah, atribut itu adalah salah satu properti yang dimiliki oleh kelas yang menggambarkan batasan dari nilai yang dapat dimiliki oleh properti tersebut. Nah, sebuah kelas mungkin bisa ada beberapa atribut di dalamnya atau tidak ada sama sekali. Nah, sebuah atribut itu dia merepresentasikan beberapa properti dari sesuatu yang kita modelkan.
yang dibagi dengan semua objek dari semua kelas yang ada. Kemudian atribut dalam implementasinya akan digambarkan sebagai sebuah daftar yang diletakkan pada kompartemen kedua di bawah nama kelas. Ya. Untuk penulisan atribut kelas biasanya huruf pertama dari tiap kata merupakan huruf kapital, kecuali untuk huruf awal. Contohnya build date, range, ya. Bisa kita lihat ini. Kemudian yang berikutnya adalah operasi, ya. Nah, yang nomor 3 itu adalah kolom ketiganya adalah operasi. Apa itu operasi? Operasi itu adalah sebuah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari beberapa objek dan kelas yang mempengaruhi behavior. Dengan kata lain, operasi itu abstraksi dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan pada sebuah objek dan ia berlaku untuk semua objek yang terdapat di dalam kelas tersebut. Kelas mungkin saja memiliki beberapa operasi atau tanpa ada operasi sama sekali. Contohnya adalah sebuah kelas kotak dapat dipindahkan, diperbesar ataupun diperkecil. Biasanya pemanggilan operasi pada sebuah objek akan mengubah data atau kondisi dari objek tersebut. Operasi ini dalam implementasinya digambarkan di bawah atribut dari sebuah kelas. Kita ulang lagi. Nah, ini operasi adalah bagian paling terakhir. Dia bisa isinya lebih dari 2 atau 3, lebih banyak. Nah, visibility itu merupakan properti yang sangat penting dalam pendefinisian atribut dan operasi pada suatu kelas. Visibility itu menspesifikasikan apakah atribut ataupun operasi tersebut dapat digunakan atau diakses orang lain. Jadi di sini di kotak atribut atau operasi ini nanti akan ada tanda plus, minus atau tanda bintang. Itu visibility. Jadi saya jelaskan. Kalau misalnya dia tanda plus itu berarti dia publik, dapat diakses oleh semua orang. Kalau protect dia hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya ataupun subkelasnya. Kalau misalnya kita lihat aplikasi misalnya Facebook, misalnya kita mau upload upload foto misalnya, ada kita ini apakah untuk umum, apakah untuk diri sendiri ataupun yang yang di bawah, yang teman yang kita kenal yang udah terdaftar. Ini sama halnya dengan visibility di kelas diagram. Oke. Jadi Anda pahamin. Kalau dia plus itu berarti dia public. Kalau dia face itu protect, ya, protect. Artinya hanya orang sub kelasnya yang bisa lihat sama dia sendiri. Kalau privat ini automatically hanya orang itu sendiri yang bisa lihat, orang lain tidak bisa lihat. Oke. Selanjutnya relasi antar kelas. Relasi atau relationship itu menghubungkan beberapa objek sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi di antara objek-objek yang terhubung. Dalam pemodelan kelas diagram terdapat 3 buah relasi utama, yaitu asosiasi, dependensi, dan generalisasi. Nah, asosiasi ini merupakan relasi struktur yang menspesifikasikan bahwa satu objek itu terhubung dengan objek yang lain. Ya. Relasi ini tidak menggambarkan aliran data, sebagaimana yang terdapat pada pemodelan desain pada analisa terstruktur. Relasi asosiasi ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya unidirectional association atau yang kedua bidirectional association. Kalau unidirectional association itu digambarkan dengan tanda panah ke kanan. Tanda arah panahnya menunjukkan bahwa hanya terdapat satu arah. Ya. Tapi kalau yang namanya bidirectional association itu 2 arah. Jadi kalau dia menggambarkan garis panjang tanpa tanda panah, itu artinya dia bisa bolak-balik. Tapi kalau misalnya dia gambarkan satu panah seperti ini, association, ini hanya satu saja. Jadi pilot itu bisa memiliki pesawat, tapi pesawatnya tidak bisa memiliki pilot gitu.
Tapi kalau kita gambarnya ini tanpa tanda panah itu bisa bolak-balik pilot dan pesawat. Ya, seperti ini. Nah, beda halnya dengan multiplicity. Multiplicity itu menentukan atau mendefinisikan banyaknya objek yang terhubung dalam suatu relasi. Indikator multiplicity ini terdapat pada masing-masing akhir garis relasi, baik pada asosiasi maupun pada agregasi. Nah, ini multiplicity tadi yang saya jelaskan 01, 0 titik-titik, tanda crash. Jadi di sini kalau kita lihat contoh, misalnya ada orang, ini adalah karyawan. Karyawan ini asosiasi ke perusahaan. Jadi ini satu karyawan, lebih dari satu karyawan itu bisa punya satu perusahaan gitu ya. Banyaknya orang bisa mempunyai satu perusahaan. Begitu juga banyak perusahaan punya banyak orang, itu maksudnya. Ini karena dia dua-duanya ini bolak-balik di direksional ya, bisa kita pahami. Kemudian aggregation relationship ini adalah bentuk khusus dari asosiasi di mana induk terhubung dengan bagian-bagiannya. Nah, aggregation itu merepresentasikan relasi SA kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya sebuah kelas memiliki atau terdiri dari bagian-bagian yang kecil. Dalam UML, relasi agresi ini digambarkan dengan open diamond ya, open diamond. Kalau kita lihat open diamond di sini pada table class diagram itu artinya aggregation ya. Kalau kita lihat di sini ada tanda panah, tanda diamond. Nah, itu adalah relasi agresi yang digambarkan dengan open diamond pada sisi yang menyatakan induk wall. Jadi kita harus pahami dulu agresi itu apa. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat digunakan untuk menentukan apakah asosiasi seharusnya menjadi agregasi. Yang pertama, apakah klausa SA bagian yang digunakan untuk menggambarkan relasi? Yang kedua, apakah beberapa operasi di induk secara otomatis dapat dipakai pada bagian-bagiannya? Seperti penghapusan sebuah company, maka akan menghapus semua departemen. Jadi di sini kenapa dikasihkan agregasi di sini? Artinya kalau misalnya perusahaannya tutup, maka departemen ini juga pasti akan tutup ya. Berarti akan ada relasinya. Maka dikasih di sini tanda agregation. Kami sampai di sini. Kemudian dependensi. Nah, dependensi itu adalah merupakan sebuah relasi yang menyebutkan bahwa perubahan pada suatu kelas, misalnya kelas ikut, maka akan mempengaruhi kelas lain yang menggunakannya, misalnya kelas Hindu, tapi tidak berlaku sebaliknya. Umumnya untuk relasi dependensi dalam konteks kelas diagram itu digunakan apabila terdapat satu kelas yang menggunakan atau menginstansi kelas tersebut sebagai argumen dari sebuah metode ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Bila spesifikasi dari kelas channel berubah, maka metode play on ya, pada kelas film clip juga akan berubah. Jadi film clip ini akan berubah ketika channelnya berubah. Maka disinilah perlunya namanya dependensi yang dilambangkan dengan tanda panah ke kanan ke arah channel. Ini adalah dependensi tanda panah. Jadi ketika kelas channel berubah, automatically metode play on pada kelas film clip juga akan berubah. Ya, ini play on. Jadi di sini ada operasinya. Jadi channel berubah, play on juga berubah. Ini kita kasih tanda C titik 2 channel. Ya, ini maksudnya. Kemudian ada reflexive relationship multiple object. Ini dituliskan pada kelas yang sama dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan pada kelas diagram sebagai refleksif asosiasi atau aggregation. Penamaan role atau peranan lebih disukai untuk digunakan pada reflexive relationship daripada penamaan asosiasi relationship. Misalnya pegawai satu yang mengatur ya lebih dari satu mata kuliah.
prasyaratnya hanya lebih dari 0. Ya. Ini contoh daripada kelas diagram akademik. Ini kalau kita lihat ada siswa, ya contohnya siswa, nah, ada atributnya di sini, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada kelas. Nah, di dalam ini operasionalnya apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa ini? Ada login, ada view, absen, view nilai, view SPP, absen, SPP. Jadi siswa ini bisa melihat nilai, bisa melihat absen, bisa melihat SPP, dia bisa setting nama, dia bisa dapat nama di situ, dia bisa login siswa. Ya. Nah di sini apabila ini ada tanda panah ini, apa namanya, aggregation, absen, kotak absen. Oke, ini contohnya hubungan relasinya siswa ke SPP automatically, karena siswa harus bayar SPP. Satu siswa lebih dari siswa satu, satu siswa lebih dari satu itu bisa melakukan akses ke SPP. Nah, 0.1 ini yang menjelaskan bahwasanya yang berhubungan dengan SPP ini, kelas diagram SPP ini oleh banyak siswa. Oke ya, dari sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas diagram. Contohnya tadi adalah kita tinggal melanjutkan saja. Tadi adalah sistem informasi laundry di use case-nya. Nah, kita akan membuat kelas diagram daripada sistem informasi di laundry tadi. Oke, kita buka lagi start UML-nya. Kita pilih model kelas ya di sini. Kelas. Dan membuat kelas diagram daripada sistem informasi laundry. Apa saja yang dibutuhkan? Tadi ada aktornya adalah admin, ada pegawai, dan ada konsumen ya. Kita ingat ada 3 aktor di sana. Kita membuat sebuah sistem informasi laundry. Kalau kurang jelas, Anda bisa lihat kembali video yang di atas mengenai use case dalam pembuatan sistem informasi laundry. Di sana ada 3 aktor. Oke. Kita bikinkan dulu 3 aktor tersebut. Kelas, ini ya kelas. Kita tarik. Di sini ada kelas konsumen. Ingat ada aktor konsumen. Jangan lupa. Kemudian kita ingat lagi ada pegawai. Akal dulu aja kita ingat. Kemudian ada kelasnya, kelasnya tadi ada konsumen, pegawai, terus petugas ya. Admin. Ada admin. Kemudian di sana ada transaksi.
Kalau yang ketinggalan silakan lihat di video sebelumnya. Transaksi. Kemudian laporan, laporan, laporan dari laporan transaksi. Ada apa lagi setelah transaksi? Oke, satu lagi lupa. Ada login. Dan harus login dulu. Kalau kita mau melakukan kegiatan di UPT. Jadi setelah ini sudah terbuat, kita susun supaya lebih gampang. Login ini misalnya katakan admin ini konsumen sebaiknya kita taruh misalnya di sebelah kanan enak. Kemudian pegawainya di atas sentral. Kemudian transaksi dan laporan konsumen melakukan transaksi tapi ditekan saja. Kemudian admin kasih laporan jadi ditekan saja. Ya, laporan login seperti ini ya. Oke, mulailah kita yang namanya mengisi kolom kedua dan kolom ketiga daripada di login. Oke, saya ngopi dulu. Oke, login ini kita akan isi operasionalnya. Cara mengisinya adalah klik kanan, kita add. Nah, apa yang mau kita add? Atribut. Maka kita pilih atribut. Nah, di sini akan ada timbul namanya atribut, atribut 1. Nah, login ini biasanya isiannya apa? Username sama password. Nah, ini visibility-nya kita pakai minus ya. Kenapa minus? Karena username itu tidak boleh diketahui orang lain. Yang boleh tahu hanya kita saja. Kemudian kita tambahkan di sini password ya. Nah, atribut keduanya password, kita tambahkan tanda min di sana. Karena menunjukkan bahwasanya visibility-nya kita tidak boleh diketahui orang lain kecuali kita sendiri. Oke, cukup di sini. Kemudian kolom ketiganya kita isi operasinya. Oke, operasi. Nah, ini operasi 1. Operasi 1 itu apa? Kita harus kalau misalnya itu di dalam bahasanya get, misalnya mendapatkan username ya. Ini mendapatkan username. Kita tanda press protect ya. Get user get username. Kita tulis get underscore username. Nah, punya kita dapat dari sistemnya. Kita dapatnya dari sistem. Tambahkan operasional. Apa saja yang bisa dilakukan login ini? Tanda plus lagi. Get strip root ya. Oke. Ini bisa diisi maksudnya. Tutup buka kurung itu bisa. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Login berarti operasinya adalah mendapatkan username dari sistem ya. Kita ambilnya dari sistem maksudnya. Kalau kita ngisi username kan sama password, ketika kita login maka sistem yang bertindak di situ. Itu yang dilakukan. Kemudian kita balik tuh misalnya ke admin. Admin itu apa saja yang bisa dilakukan? Maksudnya atributnya apa saja? Kita buat klik kanan, add atribut. Nah, ID daripada si admin. Ini juga minus ya. ID underscore admin.
Terus kemudian kita tambahkan lagi tanda minus nama ya, nama underscore admin. Kemudian kita tambahkan lagi minus minus alamat. Alamat boleh nggak kita tambahkan? Silakan Anda mau nambahkan apa saja untuk admin. Alamat misalnya bisa. Kemudian ya, kita tambahkan lagi minus misalnya nomor HP. Bisa saja skor HP. Nggak ada masalah, terserah. Oke. Nah, kemudian kita akan isi di sini add operasi. Operasi apa saja yang harus kita tambahkan? Yang pertama get. Get apa nih? Get apa yang harus kita isi? Tentunya get admin ya. Apa yang kita dapatkan? Ini ada get admin. Kemudian kita bisa set. Kalau di bahasa pemrograman dapat kita set. Set apa? Set admin. Set setting admin. Itu yang bisa dilakukan di tabelnya admin. Setting sama mendapatkan get admin. Get nama set yang bisa dilakukan oleh si admin. Nah, kemudian selanjutnya apalagi laporan. Laporan itu pastinya jumlah transaksi kita tambahkan. Itu juga jumlah kita juga nggak apa tidak boleh kita laporan. Kedua adalah kode transaksi, kode transaksi, kemudian kita tambahkan lagi pendapatan. Setelah Anda, apakah ini Anda mau pakai plus atau minus? Kalau ya, tidak boleh orang lain yang tahu. Nah, kemudian kita tambahkan F operasi. Operasi apa saja? Artinya kita akan mendapatkan get orang tuh. Oke. Nah, ini contoh daripada kelas diagram. Kalau kita lihat ini antara get antara login dan laporan kita bisa lihat, antara laporan dan admin juga kita bisa lihat. Ini kita punya hubungan relasi ya. Itu tanda panahnya tanda panah tertutup. Itu
Satu ya. Tuh, kita pakai dulu. Tuh, tuh. Satu, satu. Nah, satu admin, satu laporan. Satu laporan, satu admin. Tuh, tuh. Kita bisa menggambarkan demikian. Kemudian transaksi logik sama laporan juga bisa kita catat. Oke. Nah, pegawai, konsumen, transaksi kita bisa tulis selanjutnya ya. Atau kita tulis semua. Ya. Pegawai ini apa saja yang diperlukan? Paket, ribut, IT, tulis pegawai, pegawai, alamat, telepon. Kita tambahkan input. Berarti apa saja yang ada di pegawai? Kemudian konsumen kita sama ya. Buatkan itu perlu IT atau enggak kita perlu karena sudah langganan IT konsumen. Terus alamat ini menurut rancangan kita saja ya buat atributnya kita bisa menambahin juga bisa mengurangi sesuai dengan kebutuhan saja. Telepon, selesai.
Setelah atribut kita tambahkan operation ya, baik ya, ya. Ya. Oke, ini sudah jelas. Transaksinya kita bisa transaksi, yaitu transaksi, yaitu transaksi, ya, baik, pembayaran, itu dalam dan tambah terus juga bayar. Dan ini kita tambahkan ribu operasi operasinya get sama fed ya. Fed. Ini kita sudah membuat tabel ini, kemudian hubungannya pegawai ke login ya, satu-satu pegawai ke login. Buat yang cantik ya. Orang juga kita harus satu-satu ya. Satu.
semua ya. Ini semua adalah satu-satu ya, ini satu ya, karena setiap transaksi satu-satu ya. Itu dan ini juga itu. Oke, yang lainnya juga silakan Anda tambahkan sendiri. Satu. Oke, inilah table daripada kelas diagram, dan ini merupakan nantinya akan menjadi sebuah table ketika kita membuat database, dan bagaimana korelasi antara database yang satu dengan database yang lain. Ini bisa dilihat oleh si user atau pengguna. Ketika sistem itu belum dibuat, mereka sudah tahu database seperti apa yang ada di dalamnya, isinya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, itu yang namanya kelas diagram. Oke, mungkin cukup malam ini penjelasan yang saya berikan tentang UML, khususnya di use case dan kelas diagram. Untuk selanjutnya silakan Anda kembangkan lebih lanjut use case maupun kelas diagram yang saya berikan contoh tadi. Anda bisa buatkan nantinya aktiviti dan frekuensi diagram tentang sistem informasi laundry. Itu bisa Anda lanjutkan. Di materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi dan aktiviti diagram. Jadi Anda langsung bisa membuat aktiviti maupun frekuensi diagram tentang studi kasus kita adalah sistem laundry. Mudah-mudahan materi perkuliahan malam hari ini berguna dan bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan masih setia di channel Happy Education Cafe IT bersama saya Evendian. Kita ngopi helak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, from Braham, say what's up America, half of you should know me, right?